Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Setelah kalian belajar tentang kegiatan ekonomi minggu lalu, materi selanjutnya akan mempelajari tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Kalian tentu pernah berbelanja, baik itu di pasar tradisional, pasar modern, atau marketplace, atau yang biasa kita sebut dengan online shop. Namun, apakah sebenarnya pasar itu? Bagaimana harga pasar dapat terbentuk? Pada materi ini, kalian akan mempelajari tentang permintaan, penawaran, serta proses terjadinya keseimbangan harga atau terbentuknya harga pasar. Ketika kalian berbelanja, pernahkah kalian bertanya bagaimana keseimbangan pasar dapat terbentuk? Saat membeli suatu barang, apakah kalian pernah memikirkan bahwa tawar-menawar yang kalian lakukan adalah proses untuk membentuk harga pasar atau keseimbangan harga? Sebelum kita mempelajari tentang keseimbangan harga, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu pasar. Pengertian pasar adalah merupakan salah satu tempat terjadinya jual beli barang maupun jasa. Selain itu, di dalam pasar terjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertransaksi atau sepakat dalam akad jual beli. Kembali ke keseimbangan harga. Pada dasarnya, keseimbangan harga terbentuk dari proses kesepakatan antara penjual dan pembeli atas barang atau jasa dengan jumlah tertentu dan tingkat harga tertentu. Secara sederhana, keseimbangan harga bisa digambarkan sebagai titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada relasinya dengan keseimbangan harga, berikut penjelasannya. Sekarang kita akan bahas tentang permintaan. Permintaan itu biasa kita sebut dengan istilah demand. Demand adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli atau diminta oleh seseorang atau konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain, 1. Ada harga barang-barang lain. Misalnya, ketika harga teh semakin mahal, maka permintaan akan gula semakin menurun. Mengapa? Karena harga teh yang mahal, permintaan teh pasti akan menurun. Nah, karena teh menurun, otomatis orang sedikit yang meminum teh dan akan berimbas pada harga barang lain, yaitu temannya teh adalah gula. Dengan sendirinya jika harga teh naik, maka permintaan terhadap
gula akan turun. Yang kedua, ada pendapatan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi permintaan, salah satunya adalah pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan pun akan meningkat. Ini artinya semakin banyak barang dan jasa yang mampu dibeli oleh masyarakat karena pendapatan masyarakatnya meningkat. Lanjut, ada faktor yang mempengaruhi permintaan yang ketiga, yaitu selera masyarakat. Selera masyarakat juga mempengaruhi secara langsung terhadap permintaan suatu barang. Contoh, jika masyarakat gemar nih minum kopi, meskipun harga kopi naik, maka tetap akan membeli kopi tersebut. Karena memang seleranya adalah kopi. Kalau nggak minum kopi itu ada yang kurang gitu. Jadi walaupun harga naik, karena selera masyarakatnya itu tetap terhadap kopi, maka tidak mempengaruhi permintaan produk tersebut. Karena selera masyarakatnya memang tinggi terhadap kopi. Selanjutnya ada faktor yang keempat, ekspektasi di masa depan. Faktor yang mempengaruhi permintaan, ekspektasi di masa depan itu misalnya ketika terkait contohnya menjelang Idul Fitri ya. Menjelang Idul Fitri kan pasti biasanya harga bahan pokok melambung. Harga cabai diprediksi juga akan naik. Maka permintaan terhadap cabai itu pasti akan banyak. Seperti itu. Walaupun harga cabai naik, tapi karena momennya Idul Fitri memang sudah diprediksi di masa depan ini akan naik, maka akan tetap permintaan akan cabai akan tetap meningkat walaupun harga cabai naik. Demikianlah beberapa faktor, ada banyak faktor lain, bisa kalian cari lagi apa aja faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, kita akan bahas hari ini yaitu hukum permintaan. Jadi bisa disimpulkan, permintaan suatu barang itu intinya lahir dari pihak konsumen. Konsumen itu kan orang yang mengkonsumsi ya. Intinya permintaan itu datang dari pihak konsumen. Nah, hukum dari permintaan ini, jika tingkat harga naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan turun. Sebaliknya, jika harganya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan mengalami kenaikan. Seperti itu ya. Kita akan pelajari kurva permintaan. Di sini ada contoh dari tabel harga dan jumlah permintaan. Contoh ya, misalnya ini kita anggap permintaan akan buah jeruk deh. Jika pada saat harga jeruk 10.000, jumlah yang diminta oleh masyarakat itu, anggaplah ibu ya sebagai pembeli, kalau harganya 10.000, ibu akan beli hanya 2 kg. Karena dianggap mahal. Tapi ketika harganya turun menjadi 8.000, ibu akan beli lebih banyak. Yang tadinya 2 kilo jadi 4 kilo deh bang. Ketika harganya turun lagi menjadi 6.000, wah ibu akan lebih banyak lagi membeli 6 kilo bang. Nah tiba-tiba panen raya, harga jeruk makin turun, sekilonya 4.000, wah permintaan ibu akan jeruk pasti akan meningkat karena mumpung murah. Nah, jumlah permintaan ibu menjadi 8 kilo bang. Nah, itulah hukum permintaan ya. Jika harganya naik, maka permintaan akan turun. Dan jika harganya turun, maka permintaan ibu akan jeruk itu pasti akan naik. Seperti itu gambarannya. Dan secara kurva,
dia akan membentuk kurva lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Di mana jika harga barang itu beranjak naik, maka jumlah permintaan akan barang itu akan semakin turun. Sebaliknya, jika harga semakin turun, maka jumlah permintaan akan barang itu akan semakin naik. Jadi diulang ya, kurva permintaannya bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, ini adalah kurva permintaan. Semoga kalian paham untuk materi hari ini. Ibu sudah jelaskan tadi ada pengertian pasar, jenis pasar, kemudian faktor yang mempengaruhi apa itu permintaan, karena kita mulai dari pasar itu kan tadi ya, sekali lagi disimpulkan, pasar itu intinya pertemuan antara penjual dengan pembeli, di mana akan ada kesepakatan harga di sana. Nah, yang akan dibahas ini baru permintaan ya, di mana Ibu hanya membahas baru dari pihak pembeli atau dari kurva permintaannya nih, dari permintaan. Apa itu permintaan? Tadi sudah dijelaskan pengertian dari permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan terakhir ada hukum permintaan dan kurva permintaan. Semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.